Salam sejahtera bagi para pemirsa sekalian. Terima kasih telah bergabung kembali di dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Kalau Yesus merupakan solusi dari semua permasalahan persatuan yang telah kita bahas di dalam buku Efesus, lalu apa peran kita? Apakah sudah berakhir semuanya? Itulah yang akan kita sama-sama bahas bersama dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Dwi Yuniarto, Direktur Komunikasi Daerah Jawa Tengah. Shalom Bapak Pendeta. Shalom. Shalom. Terima kasih telah hadir di dalam pelajaran ke-12 dengan judul Panggilan untuk Berdiri. Kali ini saya akan menyapa beberapa nama pemirsa yang selalu muncul setiap minggunya. Jadi kita akan mengapresiasi para pemirsa lama kita, salah satunya dari Oce Nusawakan, Nona Rumihin, lalu Bapak Bambang Eko, Bapak Willis Sui di Ulu Dusun Sandakan, Sabah Malaysia, dan juga Dani Tulalo di Bolaang Mongondo, Arnita Gamar, Manalu Washington, Dewanta Manik, dan juga Bapak Darto Sumpeno. Ini nama yang setiap minggunya kita lihat, kira-kira apa tanggapan dan juga apresiasi dari Pendeta Dwi Yuniarto kepada para pemirsa kita. Baik, terima kasih untuk semua pemirsa yang dengan setia menyaksikan tayangan kami yang sudah disampaikan oleh MC Ivy tadi. Jadi terima kasih untuk kesetiaan saudara menyaksikan acara ini, dan kami berdoa supaya tayangan ini menjadi berkat bagi semua pemirsa. Terima kasih Pendeta Dwi. Baik, untuk Pendeta Sony, kita sekarang sudah berada di pelajaran ke-12 dari 14. Kira-kira ada highlight tidak dari kebersamaan kita mempelajari dari buku Efesus Rasul Paulus? Silakan Pendeta. Berbicara mengenai highlight, maka saya ingin katakan karakteristik jemaat Efesus sangat mirip dengan karakter jemaat kita pada saat ini. Walaupun dalam buku Wahyu kita dikatakan jemaat yang suam-suamnya Laodikia. Namun banyak case dalam jemaat Efesus pada zaman dahulu mirip. Ketika kita bicara mengenai highlight, maka salah satu yang paling ditekankan oleh John Mackay adalah untuk berdiri teguh, kemudian untuk meninggikan Yesus, karena juru selamat, dan yang paling penting saya masih ingat kesatuan tubuh Kristus. Jadi highlight adalah mari kita tetap bersatu dalam gereja, sama seperti Rasul Paulus tekankan di jemaat Efesus. Itu dari saya, terima kasih. Ya, saya juga setuju Pendeta, kayaknya karena masih relevan, jadi dari episode ke episode banyak sekali komen, dan juga kalau saya lihat komennya bersifat personal atau pribadi begitu ya, jadi bukan hanya pelajaran kepada jemaat, tetapi pribadi juga banyak yang diambil. Baik, terima kasih. Saya akan bacakan ayat inti sebelum Pendeta Dwi Yuniarto akan berdoa buka bagi kita. Pelajaran ke-12 dengan judul Panggilan untuk Berdiri. Ayat intinya dalam Efesus 6 ayat 10 dan 11. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Silakan Pendeta Dwi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami ucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan memberkati kami, menyertai kami. Pada saat kami akan mengawali diskusi pelajaran sekolah Sabat, biarlah Tuhan Kau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami mohon teknologi yang kami gunakan boleh mendukung untuk lancarnya acara ini, dan kami terberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik para pemirsa, siapkan Alkitab kita. Memasuki Efesus 6, kita akan fokus kepada ayat 10-20. Pelajaran hari Minggu berjudul Pidato Pertempuran. Di akhir dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, Rasul Paulus ingin meninggikan semangat begitu ya, makanya diberikan konsep militer. Dalam hal apa Pendeta Dwi? Rasul Paulus menyamakan keadaan jemaat Efesus dengan keadaan pertempuran. Ivy, kalau saya membaca, saya teringat di pelajaran 12 ini, saya membaca kembali, mengingat kembali kata pengantar dari penulis dari sekolah Sabat kita. Ada 4 penekanan ya, yang mau ditujukan kepada kita, bahwa jemaat itu adalah tubuh Kristus yang pertama,
Yang kedua, jemaat itu bait kudus yang hidup. Yang ketiga, pengantin Kristus. Dan yang keempat itu adalah tentara atau prajurit Kristus. Jadi di bagian yang keempat, di kata pengantar dari penulis sekolah sahabat kita ini, sekarang kita membahasnya di sahabat yang ke-12. Jadi ini yang seperti apa? Nah, Rasul Paulus ini sudah tentu dia juga adalah seorang ahli di dalam membaca kitab-kitab. Dia belajar dari perjanjian lama dan dia bisa melihat bahwa kemenangan-kemenangan yang besar yang dialami oleh tentara-tentara Israel itu tidak berasal dari kekuatan militer Israel itu sendiri. Tetapi sering kemenangan itu didapatkan oleh karena mujizat dari Tuhan, kuasa dari Tuhan. Itulah sebabnya dalam pidato pertempurannya itu, karena disebutkan bahwa perang gereja itu adalah melawan kejahatan. Ya, ini kita tidak bicara pedang secara fisik, tetapi ini perang gereja melawan kejahatan. Jadi digambarkan seperti prajurit yang tetap teguh berdiri dan yang memberikan kemenangan itu adalah Tuhan. Seperti tentara-tentara di zaman Israel menang karena kuasa Tuhan. Baik, itu Ivy. Ya, terima kasih sekali Pendeta. Kita sekarang bisa melihat bahwa militer memiliki misi, gereja juga memiliki misi, begitu ya, yang harus diselesaikan. Dan dalam konteks jemaat zaman sekarang, Pendeta Sony Situmorang, bagaimana kita bisa belajar menang dari pengalaman pertempuran bangsa Israel yang seperti Pendeta Dwi sudah katakan tadi, dan itu yang menjadi inspirasi Rasul Paulus ketika menuliskan, kalian juga mindset-nya harus seperti orang yang sedang berperang. Bagaimana relevansinya dengan jemaat sekarang ini? Saya mengerti kenapa sampai penulis pelajaran mengatakan pidato pertempuran atau dalam bahasa Inggrisnya battle speech. Ya. Battle speech merupakan suatu motivasi atau dorongan yang diberikan oleh seorang komandan kepada anak buahnya ketika mereka akan menghadapi perang besar di battlefield, di medan pertempuran. Nah, dan perlu kita ingat bahwa Rasul Paulus merupakan seorang anggota Sanhedrin, seorang panglima, bahkan dia pernah mengalami hal ini. Ingat dulu ketika dia harus bertempur melawan orang-orang Kristen, bersama pasukannya mengejar orang-orang Kristen, jangan dipikir tidak ada perlawanan dari orang-orang Kristen, ada juga perlawanan. Nah, motivasi yang dia tekankan selalu bahwa mereka adalah apa? Bidat, atau kita katakan apa? Mereka itu penyembah apa? Penyembah Allah lain. Nah, dalam konteks ini, ketika Ivy mengatakan apa peran jemaat, terus terang sangat-sangat besar. Coba Ivy bisa baca paragraf kedua Ivy. Ya, dengan menggemakan nasihat pertempuran atau pidato menjelang pertempuran dalam perjanjian lama, Paulus berbicara tentang misi gereja dalam hal konflik militer dan senjata. Paulus memberi isyarat ini dalam perintahnya yang pertama dan menyeluruh. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Efesus 6 ayat 10. Perhatikan kalimat adalah kamu kuat. Tapi di ayat kalau para pemirsa baca Efesus pasal 6 ayat 10, maka sudah ada apa? Sudah ada perlengkapan senjata Allah yang mereka kenakan. Untuk apa? Untuk bisa melawan rencana iblis. Nah, saya katakan tadi sebelum acara rekaman ini, Pastor Dwi, saya katakan saya lihat Facebook seorang, saya katakan sama ruangan ini, terkadang kita harus berperang melawan diri sendiri melalui sosial media, karena itu kadang-kadang yang setan gunakan untuk menjerat kita. Namun ketika kita banyak waktu habis untuk menekankan diri sendiri, mendisplay diri sendiri, maka pelajaran hari Minggu sangat jelas mengarahkan kepada kebalikannya. Apa itu? Afi boleh baca paragraf keempat, bagian B dari kunci. Ya, kunci kesuksesan bukanlah kepercayaan pada diri mereka sendiri, tetapi kepercayaan yang kuat pada kuasa Tuhan dan ketetapannya untuk kesuksesan mereka. Paulus menggunakan tema-tema ini dengan berani untuk menasihati orang percaya agar menjadi aktif dalam mengejar misi gereja, memperhatikan dimensi tak terlihat yang memengaruhi kehidupan dan kesaksian mereka,
menyadari ketentuan ilahi untuk keberhasilan mereka, dan selalu mengingatkan pentingnya persatuan dan kolaborasi di antara orang-orang percaya. Inilah yang gereja harus lakukan. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih sekali. Para pemirsa, boleh dilanjutkan diskusinya, terutama membahas nanti persiapan nomor 1 di hari Jumat, tapi itu kita akan bahas setelah ini. Di hari Senin, judulnya adalah Menemukan Kuasa di Dalam Kristus. Kita melanjutkan apa yang Pendeta Dwi katakan tadi, bahwa kunci kesuksesan ada di dalam Yesus, begitu ya, bukan di dalam diri kita sendiri. Terutama karena kalau melihat pertempuran kita bukan terhadap manusia ataupun penguasa, tetapi ada pertempuran kosmis yang mungkin jemaat Efesus saat itu tidak sadari terjadi sehingga mereka ada di antaranya, begitu ya, kesulitan-kesulitan mereka. Silakan Pendeta Dwi tambahkan. Baik, jadi kalau kita melihat bahwa kekuatan utama dari jemaat ketika kita mempelajari kitab Efesus, kekuatan utama yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus, dan itu yang kita baca, yang menginspirasi jemaat-jemaat Tuhan di akhir zaman ini, supaya mereka menjadikan bahwa kuasa Kristus itu yang paling utama. Karena di dalam tulisan daripada Rasul Paulus, ya, dalam pelajaran kita ini, sumber kekuatan itu adalah dari Kristus. Jadi kekuatannya itu bukan melekat pada diri umat Tuhan, tetapi itu diturunkan ya oleh Yesus Kristus. Jadi sumber kekuatan utama dalam kemenangan kalau mau menghadapi kuasa-kuasa roh-roh jahat itu, melawan iblis itu, adalah melalui kuasa Kristus. Dan itu tadi sebagaimana yang sudah dikutip, ya, Pendeta Sony juga sampaikan di dalam pertempuran perjanjian lama selalu bahwa bangsa Israel itu menang sebenarnya oleh karena kekuatan dari Tuhan, kuasa dari Tuhan. Dan dalam hal ini menginspirasi kepada kita. Baik itu di jemaat Efesus, di mana Paulus sampaikan, baik kepada kita sekarang ini, kalau mau menang, kita harus menjadikan Kristus sebagai kekuatan utama. Jangan pernah kita jadi menyombongkan diri, saya menang oleh karena kekuatan saya sendiri. Jadi kuasa itu, kuasa kemenangan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Begitu Evelyn. Ya, benar sekali Pendeta. Dan untuk menekankan apa yang penulis Sekolah Sabat ini maksud, makanya beliau menyinggung Trinitas. Begitu ya. Jadi ini bukan hanya kuasa Kristus, tapi juga ada keterlibatan Allah Bapa dan juga Roh Kudus supaya makin semangat gitu kita ya. Pendeta Sony Situmorang boleh tolong mendalami mengapa penulis membawa Trinitas dan juga kekuasaannya di dalam hal ini. Silakan. Baik, terima kasih. Pastor Dwi sudah membahas mengenai kuasa, luar biasa. Di buku Kisah Para Rasul, kata kuasa juga sangat-sangat mempunyai pengaruh kepada murid-muridnya ya. Ya, dalam bahasa Greek kata exousia, power ya. Power atau ya dunamis juga bisa exousia, power. Nah, lalu ketika tadi pertanyaan ada mengenai Trinitas, saya hanya mengarah kepada kenapa mereka itu benar-benar harus terlibat untuk kita boleh menemukan kuasa dalam Kristus. Ingat Kejadian pasal 1, kalau kita baca, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Sementara dalam bahasa Ibrani-nya adalah Bereshit bara Elohim. Kata Elohim jamak berarti lebih dari satu. Dan mereka merupakan kesatuan. Walaupun dalam buku Yehezkel, buku lain memang Allah itu satu kesatuan, ehad. Tapi kita akan bahas itu. Namun yang saya mau bahas adalah, coba Ivy boleh baca paragraf ketiga, Ivy. Ya. Paulus menggunakan pengulangan dalam Efesus 6 ayat 10, menggunakan sinonim kuasa dan kekuatan untuk menegaskan maksudnya. Kekuatan yang harus ditunjukkan oleh gereja tidak melekat pada orang percaya, tetapi diturunkan. Itu berasal dari Tuhan, dari Kristus. Paulus meringkas di sini tema penting dari surat itu, kuasa Allah yang dibagikan kepada orang percaya. Kekuatan untuk setiap konflik saat ini dan masa depan harus ditemukan dalam keakraban orang percaya dengan Kristus yang telah bangkit dan dipermuliakan. Apakah cukup hanya Kristus? Menemukan kuasa dalam Kristus.
Kalau pemirsa nanti lebih detail ke bawah, maka ada tuh kalimat yang sangat-sangat luar biasa untuk merepresentasikan mereka, Tuhan itu sendiri. Mungkin Ivy biar lebih apa bagian B boleh dibaca dari sebelumnya, Ya, paragraf keempat. sebelumnya Paulus telah mengidentifikasi roh sebagai pribadi yang aktif dalam memperkuat orang percaya dengan berdoa agar Allah menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Disinilah roh yang mengeluarkan pedang roh yang merupakan firman Allah. Juga orang percaya harus berdoa setiap saat di dalam roh. Paulus ingin para pendengarnya memahami bahwa Allah Tritunggal sepenuhnya terlibat dalam memperlengkapi mereka untuk berperang melawan kuasa jahat ini. Dengan kata lain, bahwa untuk bisa melawan kejahatan dunia ini, maka ketergantungan kepada kuasa Kristus saja, kemudian menerima siraman tuntunan Roh Kudus dan menghormati Dia sebagai apa? Allah di langit dan bumi merupakan suatu keharusan. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih pendeta untuk penekanannya. Pemirsa, sekarang kita akan lanjut ke hari Selasa dengan judul Pertentangan Besar dalam Surat-Surat Paulus. Ketika Paulus mengangkat konsep kemiliteran, bukan yang pertama kali dia menuliskannya di Efesus, tetapi juga di Roma, di 1 Tesalonika, dan juga 2 Korintus. Dan ada dua hal yang ditekankan ketika Paulus menulis mengenai kemiliteran, yaitu perilaku, keteladanan, dan juga keprajuritan. Nah, Pendeta Dwi Yuniarto boleh tambahkan mengenai dua perilaku ini dan bagaimana gereja patut juga mengadopsi ya kalau jadi majelis gitu. Harus jadi teladan dan juga harus prajurit dong, solid begitu. Silakan Pendeta Dwi. Baik, Ivy. Tapi sebelumnya saya mau mengomentari masalah pertentangan besar itu. Kita membaca dalam pelajaran sekolah Sahabat hari Selasa ini, ada disebutkan di sana ada perang kosmik, ya. Artinya ini adalah perang antara yang baik dengan yang jahat, terang dengan gelap, atau antara Kristus dengan setan. Ya, jadi pertempuran ini sudah lama berlangsung. Sehingga Paulus sangat sadar sekali tentang pertentangan besar ini. Dia menggarisbawahi bahwa ada pertentangan di semesta alam ini. Dan kita sebagai orang Kristen yang percaya Kristus, di situ dituliskan Kristus memimpin bala tentara. Ya, dia memimpin bala tentara terang menuju hari kemenangan yang agung. Jadi dia sering menggunakan bahasa-bahasa untuk memudahkan para pendengarnya atau para pembacanya tentang menggunakan gambaran tentang militer ini. Jadi saya juga menggarisbawahi bahwa seorang pemimpin harus menjadi tokoh yang diteladani. Dalam hal ini, dalam tulisan-tulisan Paulus, selalu mengatakan, akhirnya saudara-saudara harus tetap berdiri, kamu harus kuat di dalam Tuhan. Nah, itu yang selalu dinasihatkan. Pidato-pidatonya adalah pidato-pidato yang memberikan semangat untuk satu rombongan tentara yang menang. Ya, harus tetap berdiri, ya, kuat di dalam Tuhan. Dan saya mencoba melihat hal ini. Kebetulan saya suka nonton satu film kolosal yang pernah ada. Judul film itu adalah judulnya adalah Gladiator. Jadi film itu sering diputar. Ya, sering saya putar, Mas. Jadi saya sering menyaksikan bila mana tentara Roma itu menang, rupanya mereka waktu pulang perang pulang dengan kemenangan, mereka akan disambut dengan luar biasa ya di kerajaan itu. Demikian juga dengan kita ketika kita mempelajari bagaimana Kristus memenangkan perang kosmik itu dan dia dipermuliakan ya oleh Bapa dan segala kuasa itu diberikan kepadanya. Jadi sebagai jenderal kita, sebagai pemimpin kita harus meneladani Yesus Kristus dan kita harus tetap kuat berdiri di dalam Tuhan. Itu yang saya bisa sampaikan, Ivy.
Ya, terima kasih Pendeta Dwi sudah membawa ilustrasi gladiator. Saya yakin para pria menyukainya, termasuk papa saya juga begitu ya. Dan mempelajari mengenai kemenangan tadi, itu yang menjadi harapan dan juga iman dari jemaat untuk tetap menjaga persatuan di dalamnya gitu ya. Tapi pada praktiknya kan sulit, Pendeta Sony Situmorang. Bagaimana belajar memiliki perilaku keteladanan dan juga keprajuritan itu bisa diaplikasikan di jemaat ketika ada konflik. Misalnya bagaimana anggota majelis bisa solid, berprajurit, dan juga memiliki teladan yang baik dalam menyelesaikan konflik-konflik yang ada. Baik, terima kasih Ivy. Ketika kita bicara mengenai perlengkapan rohani, lalu kita hubungkan dengan konflik di jemaat, maka ini merupakan dua sisi yang berbeda, namun merupakan satu kesatuan ya. Perlengkapan rohani, justru pertanyaan saya begini, kenapa sampai Rasul Paulus mengatakan kenakanlah perlengkapan rohani untuk melawan tipu musyiat iblis, yang dianalogikan dengan peperangan, berbaju jirahkan, kemudian pakai ketopong, atau biar lebih enak Ivy, biar suaramu enak didengar Ivy, boleh baca Ivy dari ayat 11 sampai ayat 17 saja. Ya. Efesus 6 ayat 11 sampai 17. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, menurut Ivy, kalau semua kita sudah pakai itu, ada nggak konflik di jemaat? Tidak menang terus ya. Jadi artinya, kenapa ada konflik di jemaat? Ingat, konflik di jemaat itu ada karena serangan dari si iblis. Begitu ya, Pastor Dwi ya? Ya kan? Kayak kata tadi Pastor Dwi, analogikan gladiator. Kalau gladiator dia dipaksa untuk bertarung ya, karena dia seorang hamba budak, pelajaran minggu lalu kan, slave. Nah, lalu bagaimana kita di jemaat untuk mengantisipasi itu? Benar. Kembali saya katakan seperti pelajaran minggu lalu, tugas gereja merupakan tempat di mana kita boleh memperbaiki yang rusak dengan pertolongan Tuhan. Lalu apa yang kita harus buat di sana? Nah, untuk menutup saya punya kalimat, Afi boleh baca paragraf kedua bagian akhir dengan kata dimulai dari tunggu. Ketika dipanggil untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah, kita sangat siap untuk memahami peran sentral dari pertentangan alam semesta. Tetapi juga kita harus tetap teguh dalam kepastian yang kita miliki untuk berpartisipasi dalam kemenangan akhir Kristus. Apa kemenangan akhir Kristus itu, para pemirsa? Afi baca paragraf kedua bagian B dari kemenangan sampai senjata, sampai Injil. Kemenangan dan peninggian Kristus atas segala kuasa, orang percaya sebagai pasukan yang telah bangkit dari orang yang dulu mati, tetapi sekarang diberdayakan oleh identitas mereka dengan Kristus yang ditinggikan, dan mampu berperang melawan tuan kegelapan mereka yang terdahulu. Peran gereja dalam menyingkapkan kuasa-kuasa atas malapetaka mereka yang akan datang, penggunaan Mazmur 68 ayat 18 untuk menggambarkan Kristus sebagai penakluk, prajurit ilahi, dan seruan bagi orang percaya untuk mengenakan pakaian Injil. Intinya, kenakan pakaian Injil, maka pertentangan besar dalam surat Rasul Paulus ini, yang juga sangat signifikan, sangat relevan dengan pertentangan yang kita hadapi pada saat ini akan bisa kita lewati. Itu dari saya, terima kasih. Amin. Pemirsa boleh lanjutkan pertanyaan nomor 3 di hari Jumat sebagai pokok diskusi bagaimana ketika kita merasa kita kuat dan juga beriman, ada saja serangan dan juga rencana iblis, dan bagaimana janji-janji Tuhan selalu dapat kita pegang untuk melawannya.
Baik, kita akan lanjut ke hari Rabu dengan judul Berdiri di Medan Perang Kuno. Kita akan membahas satu kata, berdiri, Pendeta Dwi Yuniarto, yang dipakai sebagai judul pelajaran ke-12 kita, panggilan untuk berdiri. Berdiri yang seperti apa gitu, maksudnya apa yang dimaksudkan ketika berperang, lalu kepala prajurit mengatakan berdiri, begitu. Silakan. Baik, terima kasih Ivy. Sebagaimana yang ditulis di judul ini, berdiri di medan perang kuno. Ya, jadi dari awal tadi kita berbicara masalah pertempuran, dan pertempuran. Karena ini ini lebih mudah dimengerti dan kita masih bisa melihatnya. Jadi di sini pertanyaannya adalah begini, bagaimana mungkin tentara ini akan bisa menang perang kalau dia tidak berdiri? Apalagi yang mau digunakan oleh Paulus, ya, ilustrasi yang mau digunakan itu adalah pertempuran kolosal yang zaman dulu itu berhadapan. Tidak seperti sekarang tinggal pencet tombol, nanti drone yang jalan, robot yang jalan, atau rudal yang jalan. Bukan itu. Tapi pertempuran di waktu itu adalah tentara akan mengatur barisannya, mereka mengatur strateginya seperti apa. Jadi memang ini head to head. Ya, kita bisa saksikan itu dalam film-film kolosal yang bercerita tentang tentara-tentara Roma. Jadi mereka berhadapan langsung. Jadi bagaimana mungkin kalau kita mau menang kita tidak berdiri? Jadi harus berdiri, mengatur barisan tetap rapat, tidak terpisah-pisah, tidak terpencar-pencar. Sebagai wujud persatuan yang menggambarkan jemaat itu juga harus bersatu, ada persatuan. Walaupun kita tahu bahwa kita tidak akan mendapati keseragaman iman. Kalau kita mau mendapati iman yang seragam, nggak mungkin. Tetapi ya paling tidak kita saling mendukung di dalam jemaat itu, di dalam hal persatuan. Ya harus tetap berdiri. Makanya di dalam sekolah sahabat kita ditulis tentara harus ya dekat dengan musuh, yang berarti itu harus mengatur barisan mereka. Karena mereka akan bertemu dengan musuh mereka. Itu kalau mau menang. Yang kedua, kemudian mereka harus menyerang dan berdiri teguh. Jadi nggak mungkin mau menang perang tapi lari tinggalkan gelanggang pertempuran, nggak mungkin. Dia harus mengatur barisannya, maju dan menyerang, berdiri dengan teguh. Berdiri dengan tegak, karena barisan yang kocar-kacir akan dikalahkan musuh. Lalu yang ketiga, akhirnya mereka harus mengalahkan musuh. Jadi kalau mau menang, dia harus berdiri, lalu dia bergerak mengatur barisannya, maju, tetap berdiri dan menyerang. Lalu yang ketiga, ya harus mengalahkan musuh. Ya kalau nggak ada musuhnya, bagaimana mau dikatakan menang? Ya, jadi dalam pertandingan iman mungkin kalau ada pertanyaan sekarang, Pak Pendeta, kenapa kok hidup saya dalam menjalani iman saya, ketika saya mengikuti kebenaran, semakin saya mendalami kebenaran ini, kok semakin banyak tantangannya, sepertinya banyak musuh-musuh kegelapan itu yang semakin menyerang saya. Ya memang kalau harus menang, itu harus menghadapi musuh. Ya, musuh ini adalah iblis di sana yang kita tahu, dan kita mengandalkan Yesus Kristus dan tetap berdiri teguh. Itu gambarannya, Ivy. Terima kasih Pendeta, dan itu sudah menjawab banyak pertanyaan dari pemirsa di kolom komen begitu ya. Saya semenjak mengikut Kristus malah hidup susah begitu. Semoga itu menjadi semangat bagi para pemirsa yang menyaksikan. Baik, Pendeta Sony Situmorang, boleh tolong lanjutkan, jadi apa implikasi dari berdirinya para prajurit di medan pertempuran dengan berdirinya kita di dalam Tuhan? Berdiri di dalam Tuhan itu apa artinya, Pendeta? Oke, baik. Tadi Pastor Dwi sudah terangkan mengenai berdiri di medan perang kuno. Dan juga saya akan coba tambahkan dengan kata berdiri dalam bahasa Inggris. Bukan stand ya, bukan stand, tapi apa? Stand firm. Apa artinya? Stand firm itu artinya walaupun badai semua, apa dia tetap berdiri. Kalau masih ingat kisah kembali saya katakan, kalau kisah di medan perang dulu Pastor Dwi, ingat nggak kalau mau perang mereka pakai perisai, lalu bentuk formasi, lalu lawan menyerap, masuk ke dalam, mereka sudah bikin formasi pakai perisai ke atas, itu berdiri teguh. Nah, bagaimana dengan kata kita berdiri dalam Tuhan? Berdiri dalam Tuhan lebih mengarah kepada kata iman ya Ivy ya. Artinya
Aduh, saya lupa di mana ayatnya. Jikalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan melawan aku? Itu ayat Pathfinder itu ya, ayat Pathfinder. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang bisa melawan aku? Maka sikap berdiri artinya siaga, sikap berdiri artinya bersiap untuk berperang, sikap berdiri artinya tidak akan runtuh, tidak akan bergoyah. Masalah kita sekarang kita tidak berdiri, saudara. Ya, Pastor Dwi ya. Dalam Ya, iman kita jarang berdiri, tapi apa? Santai ya, angin ke barat kita ikut ke barat, angin ke timur kita ikut ke timur. Kenapa saya katakan di jemaat, di gereja, kadang-kadang kita mau terhipnotis oleh hal tersebut. Ketika mayoritas ke kanan, walaupun itu kurang tepat dengan hati kita, kita ikut ke kanan. Tapi yang Rasul Paulus ingin tekankan, untuk mempersenjatai diri adalah apa? Untuk boleh berdiri teguh. Untuk mengakhiri, mohon Ivy baca paragraf ke-3 dan 4 sekalian. Baik. Seruan Paulus untuk mempersenjatai diri mencerminkan pertempuran di mana tentara berkumpul bersama, memberi dan menerima ratusan pukulan dan jarak dekat. Ini ditegaskan oleh penjelasan Paulus tentang pertempuran gereja melawan musuh-musuhnya sebagai pertandingan gulat, dan dalam penggunaannya akan dibentuk intensif dari kata kerja berdiri di ayat 13 agar kamu dapat bertahan di hari yang jahat. Ini bukan sikap santai, maka berdiri berarti terlibat dalam pertempuran dengan penuh semangat, menggunakan setiap senjata dalam pertempuran jarak dekat, suatu hal yang jelas dari gambaran militer dalam nasihat Paulus sebelumnya, agar didapati berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Tunggu dikit lagi, Ivy. Saya senang kalimat, ingat, satu roh, satu dan iman, sehati sejiwa. dan sehati sejiwa. Terima kasih. Baik. Terima kasih sekali pemirsa, boleh lanjutkan diskusinya nomor 1 dan nomor 2 di hari Jumat. Jadi menurut para pemirsa sekalian, apa artinya berdiri di dalam Tuhan? Dari pengalaman, apa strategi yang termasuk di dalamnya? Baik, dan tadi ayat yang pendeta Sony Situmorang cari ada di Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang berani melawan kita? Kita akan lanjut terakhir di hari Kamis, kita akan melihat musuh kita dengan judul bergulat melawan kekuatan jahat. Nah, nama dari musuh kita ada banyak. Menurut Rasul Paulus begitu ya, ada pemerintah, ada penguasa, kekuasaan, kerajaan, bahkan roh-roh jahat di udara. Emang di udara ada apa begitu ya? Maksudnya apa Pendeta Dwi ketika Rasul Paulus menggambarkan rencana iblis dan juga kekuatannya dalam hal-hal ataupun istilah-istilah ini? Silakan. baik Ivy, kalau kita membaca dalam uraian sekolah sahabat kita, di sini ada satu keterangan bahwa kita melawan roh-roh jahat di udara, dipimpin oleh seorang jenderal yang cerdik, ya, iblis, Efesus 6 ayat 11. Bukan hanya cerdik, tapi licik. Namanya banyak, ya, namanya banyak. Itulah sebabnya judulnya ditulis bergulat melawan kekuatan jahat. Kita melihat seorang pegulat yang sudah dilatih dengan baik, ya, walaupun kelihatannya seseorang itu sudah dikunci, ya, tapi dia bisa membalikkan keadaan. Jadi umat-umat Tuhan juga kita harus melihat sisi ini bahwa kelihatannya situasi seperti mencekik, menjepit kita, seperti tidak ada gerak, melawan kekuatan jahat yang cerdik dan licik ini. Tetapi ada satu kemenangan yang dijanjikan oleh Tuhan. Dari awal selalu andalkan kuasa Tuhan dan kita menggunakan perlengkapan senjata Allah. Dan Tuhan menjamin akan ada kemenangan. Ya, Tuhan menjamin akan ada kemenangan. Yang penting satu hal yang ditekankan juga di dalam pelajaran sekolah sahabat hari Kamis. Ya, jangan pernah meremehkan kekuatan di pihak lawan. Ya, jadi seperti itu. Pegulat itu pantang menyerah. Jangan begitu ada pencobaan menyerah, begitu ada tantangan menyerah, begitu ada hal-hal yang kelihatannya tidak enak di dalam kita beragama, beribadah kepada Tuhan, kita undur, tersinggung, marah dan selanjutnya. Ya, tetapi kita mengandalkan Tuhan seperti seorang pegulat, ya, yang ulet, tetapi juga dia tidak meremehkan kekuatan di pihak lawan. Karena kita tahu
kekuatan lawan dipimpin oleh iblis yang licik dan cerdik. Itu ya itu. Terima kasih sekali Pendeta, dan pemirsa boleh lanjutkan diskusinya. Dalam bentuk apa kira-kira zaman sekarang kekuatan jahat tersebut yang menyerang individu ataupun jemaat? Baik, kita akan langsung ke kesimpulan dari diskusi kita dalam pelajaran ke-12 ini. Saya akan mulai dari Pendeta Sony Situmorang terlebih dahulu. Jadi apa pesan semangat ketika Rasul Paulus mau menutup tulisannya atau suratnya kepada jemaat Efesus yang bisa menjadi pesan dan juga nasihat bagi para jemaat yang menyaksikan juga. Silakan Pendeta Sony. Baik, terima kasih. Ketika Rasul Paulus menganalogikan kita sebagai seorang tentara, maka perlu kita ketahui bahwa di setiap negara paling sedikit ada tiga jenis tentara: angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Namun yang sangat istimewa dikatakan iblis akan datang dengan apa katanya? Roh-roh jahat di udara. Oke. Mungkin kalau secara angkatan darat kita sudah tahu kalau iblis ingin mengelontarkan godaan. Angkatan laut juga sudah tahu, tapi apa di udara ini? Artinya setan akan menggunakan segala cara. Dalam konteks ini, panggilan untuk berdiri kepada kita adalah untuk tetap setia kepada Tuhan. Nanti saudara baca berketopongkan keselamatan, perisai iman, dan lain-lain. Namun ada satu hal yang saya mau tekankan pada pelajaran pekan ini. Ketika tadi Pastor Dwi berbicara mengenai udara, saya jadi teringat Pastor Dwi, kita punya penekanan tahun ini untuk menahan gempuran dari udara. Itu apa? Dari sosial media ya. Ketika setan meluncurkan banyak hal dari sosial media untuk mempengaruhi pikiran kita, melalui YouTube, melalui semuanya untuk mempengaruhi kita punya. Bahkan terus terang banyak para pendeta, banyak orang yang mengaku pendeta mulai mengarahkan pikiran kita ke hal-hal yang agak aneh seperti perpuluhan itu tidak ada lagi, doktrin ini nggak ada, Tuhan tidak ada, dan meyakinkan. Maka saya ingin katakan, kenakan ketopong keselamatan, pakai perisai iman, minta tuntunan Roh Kudus, sehingga kita akan panggilan berdiri yang Paulus minta kepada kita akan siap. Dan satu hal untuk menangkal udara, mari kita laksanakan, saya selalu katakan, digital evangelism. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Amin. Pendeta Dwi silakan dengan kesimpulannya. Baik, untuk kesimpulan saya hanya mau tekankan kepada para pemirsa semua bahwa untuk menghadapi pertempuran kosmik ini saya hanya mau katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Baik, ayat inti kita ya. Baik para pemirsa, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan membahas secara singkat dan juga jelas dua pertanyaan yang telah masuk dari para pemirsa. Pertanyaan pertama saya tujukan kepada Pendeta Sony Situmorang terlebih dahulu dari Bapak Manalu Washington mengenai Paulus di pelajaran yang ke-10 ya. Kalau Paulus adalah Sanhedrin, dia pasti pernah menikah. Bagaimanakah hubungan keluarganya sehingga dia bisa memberi pelajaran rumah tangga atau keluarga? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pak Manalu. Benar. Ketika nanti Anda googling di internet, syarat-syarat dari seorang Sanhedrin, maka dia harus menikah. Oke. Dan saya percaya di masa lalunya Paulus pun boleh menikah walaupun tidak ada satu ayat Alkitab pun yang menulis masa lalunya. Justru Alkitab mengatakan bahwa ketika dia sudah menjadi pengikut Tuhan, maka dia berketetapan untuk dan mempunyai karunia tidak menikah. Lalu pertanyaan Pak Manalu, bagaimanakah dia bisa memberikan pelajaran? Sama seperti kita, bagaimana kita bisa memberikan pelajaran mengenai surga sehingga padahal kita belum pernah ke surga, kan begitu? Semua itu oleh karena apa? Tuntunan Roh Kudus. Saya percaya banyak tulisan-tulisan di Alkitab yang sangat terinspirasi. Ingat, Alkitab ditulis dalam dua bagian besar. Yang pertama diilhamkan atau diinspirasikan, yang kedua di-illumination atau diwahyukan. Jadi dengan inspirasi Tuhan tersebut, makanya dia bisa memberikan pelajaran mengenai rumah tangga. Namun ingat, sebagai gembala jemaat, dia banyak menghadapi hal-hal seperti itu sehingga dia boleh mengetahui bagaimana keluarga, rumah tangga itu, dan dia hubungkan dengan Yesus sebagai pengantin pria,
dan kita jemaat sebagai pengantin wanita. Semuanya itu karena apa? Inspirasi Tuhan. Terima kasih Ivy. Terima kasih. Jadi ada hikmat dari surga dan juga dari pengalaman-pengalaman yang dia lihat gitu ya, mungkin dari jemaat ke jemaat. Baik, terima kasih Pak Manalu dan juga Pendeta Situmorang. Saya ke Pendeta Dwi Yuniarto sekarang untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Jamini Ganggan. Katanya, apabila suami mengatakan bodoh kepada istri, bagaimana istri menanggapinya? Begitu, Pendeta Dwi, silakan. Baik, sebenarnya saya ingin mengulang kembali yang ditulis di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 ya, dan selanjutnya. Ayat itu berbunyi begini, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tapi ayat itu tidak berhenti sampai di situ. Karena di ayat 25 kembali disarankan, kalau tadi ditujukan kepada istri, sekarang kepada suami. Ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, suami yang bijaksana dan suami yang takut akan Tuhan tidak akan pernah mengatakan istrinya bodoh. Ya, jadi seharusnya dalam hubungan suami istri saling menghormati. Tetapi bagaimana jika suami sudah melontarkan kata-kata kepada istrinya bodoh? Sekarang pertanyaannya kita balik. Haruskah kita jawab balik bahwa suaminya yang bodoh? Ya, tidak akan pernah ketemu solusinya. Jadi kita yang bijaksana, yang takut akan Tuhan, ya, yang Tuhan berikan kesabaran, kita mengerti ayat ini. Kita hormati, ya, suami yang takut akan Tuhan, ya, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, tetapi ya, suami juga harus menghormati istrinya. Jadi kalau berbalas-balasan tidak akan menyelesaikan masalah. Walaupun menurut Alkitab sebagaimana yang saya tekankan tadi, suami yang bijaksana atau istri yang bijaksana yang takut akan Tuhan, kedua-duanya tidak akan saling mengatakan kepada pasangannya bodoh. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta Dwi untuk jawaban yang singkat, padat, dan jelas. Baik para pemirsa, kita akan mengakhiri kebersamaan kita bersama. Saya undang Pendeta Sony Situmorang untuk berdoa berkat bagi kita sekalian. Kita berdoa. Bapak Semawi, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, terima kasih untuk rahmat-Mu, dan terima kasih untuk pengasihan-Mu. Kami boleh berdiskusi, sekolah sahabat bersama-sama para pemirsa, baik hamba-Mu, Pastor Dwi, Ivy, dan juga Daniel di bawah layar. Berkati seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini Bapak, agar berkat surgawi menjadi bagian mereka. Bila mana mereka punya keluh kesah, punya hal-hal yang disampaikan kepadamu, atau juga ingin mengapresiasi berkat yang Kau berikan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah pribadi dan keluarga mereka. Bapa, jadikan kami jadi alat-Mu dan jadikan sekolah jadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. 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 Tuhan memberkati Pendeta Dwi dan juga Pendeta Sony. Puji Tuhan untuk kebersamaan kita kali ini. Dan bagi para pemirsa, panggilan untuk berdiri itu berarti berani membela dan juga mewartakan kebenaran. Dalam hal apa? Dalam hal perdamaian. Itulah yang akan kita lanjutkan minggu depan. Tuhan memberkati kita sekalian.